Waalaikumsalam. Wih Wih. deh, keren kali itu. Yang di belakang itu apa itu? Hah? Hah? Yang di belakangnya Ki itu ada apa itu? Masya Allah, gagah banget. Widih, mesin kopi, kemudian ada grinder. Itu, Ki, coffee shop pindah ke rumah, Ki. Iseng-iseng, Mas. Hadiah ulang Waduh. tahun dari Ah, Mama ah, Dona. ah, ah, ah. Wih, seru banget. Nanti kalau Pantesan ini. Sekarang kita jarang ngeliat di Cipete, jadinya udah bisa bikin kopi di rumah sendiri ini. Hah? Cipete kan lagi tutup kita, Mas. Oh iya, benar-benar. Tapi kan Tapi kalau Ki kalau gimana? event kan kita bawa ini, Mas. Iya, iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya tuh, jadi Jadi teman-teman, kita tuh tadi sempat ngobrol sekilas tuh ya, takutnya ada yang belum belum paham nih ya daripada gagal paham. Jadi saya kan sama Ricky dan teman-teman itu punya usaha Alkal Coffee. Nah, jadi kita tuh selain punya di Cipete, kita juga beberapa kali selalu ikut tuh pameran, bazar. Nah, salah ya. satunya tuh yang dipakai mesinnya yang di belakang Ki itu ya, Ki ya. Ya, jadi kita nggak usah nyewa-nyewa lagi, ya kan? Daripada nyewa Benar-benar. uang lagi. Benar-benar. Tapi ngomong-ngomong gimana? Keluarga semua sehat, Ki? Alhamdulillah, Mas, sehat. Apa Iya. namanya? Seru, rame. Iya, selamat ya Ki ya. Aduh nih, Mas Rian dengar ada dua kabar bahagia nih. Yang pertama, udah pindah masuk ke rumah baru. Alhamdulillah. Masih kontrak tapi masih kontrak. Nggak penting, nggak penting. Bener. Daripada kita beli, udah gitu, ngutangnya juga apalagi sampai jatuh ke utang yang ribawi. Aduh, Iya, jangan nggak dong, usah. jangan dong. Jangan. Insya Allah Mendingan yang lah. begini aja, lebih stress free. Yang kedua, Ricky kan baru nambah lagi nih visa momongan ya Ki ya. Jadi Iya, 4 ya Ki ya. satu. 4 anak ya, anak ya. Anak, jangan salah, jangan gagal paham ya. Anak ya. Anak loh, Mas. Namanya siapa Ki? Aisyah, pas banget pas lagi viral lagi, Mas. Masya Allah, Aisyah. Itu terinspirasi gara-gara lagi viral itu atau enggak? Sebelumnya Enggak. memang udah rencana? Enggak, sebelumnya memang belum. Pas Hmm. lahir, Hmm. pas banget lahir itu viral langsung Aisyah Oh Rasulullah. gitu. Tapi memang Widih. terinspirasinya namanya dari Aisyah istri Rasul, dari situ. Oh, gitu. Boleh mungkin Pak nadanya dia apa? DJ boleh request nyanyi sedikit. Karena saya lihat di sini banyak banget yang minta nyanyi dikit dong, nyanyi dikit dong. Jangan. Ntar, takutnya kalau kita nyanyi pada keluar ntar. Iya. Aduh. Mas Tapi Adrian jadinya sehat makin nggak rame. keluarga? Alhamdulillah. Semua Saya sehat. ngeliatin instastory Mas Adrian makanan mulu isinya. Iya, jadi kan ya awalnya sebelum memang ada musyawarah yang peduli UMKM, jadinya tuh kepikiran aja. Ini kan masuk bulan Ramadan, apa ya pengen bisa juga sedekah, pengen berbuat apa. Cuman mungkin saat ini ya yang sifatnya mungkin seperti kayak harta atau keuangan mungkin nggak selus seperti tahun-tahun sebelumnya karena tahun Iya. ini ya banyak keprihatinan lah gitu ya karena kan ada urusan buat kita keluarga kemudian juga ya ada yang harus kita tutupin buat mengenai usaha segala macem jadi pikir mungkin kita punya followers kita punya teman-teman saya pikir kita bisa bantuin orang lewat media sosial kita gitu loh Ki. Iya Alhamdulillah benar. jadinya banyak yang ya kirim-kirim tapi yang lebih senang bukan karena dikirimnya tapi kalau pas besokannya lusanya terus dapat DM atau dari WA dari mereka bilang kalau wah sekarang saya jadi dapat banyak pesanan mas waduh senang Iya, banget itu iya. rasanya Iya. iya dan juga ini saya juga baru dapat kiriman nih dari Ricky nih waduh ini ada usaha baru nih ya Ricky ini juga usahanya jual daging mantap banget. Kasih tahu dong Ki, ceritain dong kok ini usaha baru nih. Ya namanya kan kalau kita kan nggak jelas kerjaannya Mas ya. Kalau ada callingan syuting aja baru syuting gitu kan. Tapi kalau saat-saat kayak gini kan
kita nggak bisa syuting, jadi kita di rumah aja gitu loh. Gimana caranya supaya bisa menyambung hidup? Alhamdulillah ini daging kan usahanya saudara, adiknya Vita yang di Bogor. Iya. Permasalahannya sih kemarin karena banyak pesanan dari Jakarta yang pesan ke Bogor. Cuma ongkirnya itu mahal kan dari Bogor gitu. Dan kalau misalnya pakai parcel itu bisanya satu kotak tuh isinya cuma 3 gitu, dan ongkirnya lumayan lah gitu. Jadi berpikir kita bikin cabang aja di Bintaro gitu untuk ke Jakarta dan sekitarnya. Dan alhamdulillah sih nggak nyangka ya. Ya pokoknya kita dapat untung, tapi kita jual harganya sama dengan yang di Bogor juga gitu. Nggak kita up lagi gitu. Jadi memang cabang ya, bukan reseller gitu loh, Mas. Jadi banget. Kita nggak cuma dikasih harga spesial aja sama dia karena udah bantuin gitu. Jadi sebenarnya bantuin saudara yang alhamdulillah akhirnya di sini malah di luar ekspektasi ya. Saya beli freezer yang isi 200 liter sampai 2 loh, Mas. Serius gitu? Pertama freezer yang ini yang kulkas gitu, tapi isinya freezer satu. Isinya cuma bisa sekitar 60-an. Terus saya beli freezer yang Modena itu, lo tau gak sih yang Gea yang panjang 200 liter. Satunya isi 150 lah. Beli 2. Masya Allah lah, alhamdulillah Mas. Maksudnya kita kalau mau lebih menurunkan menurunkan gengsi kita tuh ternyata bisa lebih menguntungkan. Jadi jangan selalu ada stay di zona nyaman kalian gitu. Wih, keren banget tuh tipsnya tuh teman-teman. Jadi lihat ya, Ricky Harun, siapa yang nggak kenal Ricky ya, dengan popularitasnya, keartisannya, tapi nggak gengsi untuk berjualan gitu, untuk berdagang, ya kan? Dan awal-awal saya adminnya saya loh, Mas. Oh serius? Iya. Awal-awal saya sih balesin ya, kalau ada yang nonton nih pernah pesen daging di awal-awal. Yang kerennya Ki bilang tadi itu adalah niatnya mau bantu saudara gitu kan, tapi ternyata malah diajakin usaha bareng. Ricky bisa dapat harga khusus, tetap harganya dijual dengan harga yang normal, dan ternyata sampai mau modalin si kulkasnya itu kan berarti artinya memang sudah bisa menghasilkan gitu. Kalau nggak mau spekulasi. Saya nggak mungkin beli. Ih, keren. Ini udah berapa lama usahanya, Ki? Ya, sebenarnya sih yang kalau saudara mah udah lama ya. Kalau kita baru semingguan, Mas, 2 minggu. Ih, keren banget gitu. 2 minggu baru tahu. Info dong Ki, kalau mau pesen itu kemana Ki? Itunya Ki, IG-nya Ki. Ke ini aja, ke Sehat Herbs ada. Sehat Herbs ya? Iya, sehatherbs.kitchen. Oke, jadi itu Instagramnya sehatherbs.kitchen. Iya, jadi saudaraku itu jualan jamu. Sehat Herbs, Mas. Jamunya itu resepnya itu dari Ustadz Zaidul. Oke. Dari Ustadz Zaidul. Nah, alhamdulillah jamunya bermanfaat banget buat teman-teman semua yang susah hamil gitu. Jadi itu bisa jadi buat program hamil juga, Promil gitu. Dan alhamdulillah banyak yang hamil karena jamu yang dibuat itu gitu. Dan akhirnya saudara punya kepikiran sebenarnya iseng-iseng aja bikin daging di rumah. Terus ada temen yang pesen, terus ada nyampe lagi ke temen yang satunya lagi, nyampe lagi ke temen yang satunya lagi, dan akhirnya kok jadi jualan gitu ya. Terus akhirnya dibikinlah Herbs Kitchen gitu. Gitu. Alhamdulillah. Ini mohon maaf nih udah dikirimin, tapi karena banyak juga masih ada makanan, Mas Edrin belum sempat bikin nih. Gak apa-apa, tahan lama, tenang aja. Kita icip ya. Iya. Jadi sementara aktivitas yang selain ini banyak yang berkurang juga dong Ki ya. Sementara ya aktivitas seperti kayak dulu kan iklan, syuting, sementara ya kalau kayak gitu ya dibatasin. Terus sekarang lebih sibuknya ya itulah sama anak. sama ngurusin yang lain gitu. Ternyata kalau di rumah itu banyak yang lebih bermanfaat, Mas. Kalau kita syuting luar cuma syuting doang gitu kan.
kerjaannya nggak ada yang lain selain syuting gitu. Paling ngurus-ngurusin kerjaan yang lainnya juga online dan nggak terlalu nggak konsen banget gitu kan kerjaannya. Tapi kalau pas di rumah tuh kayak banyak waktu banget untuk kerjaan ini itu. Gitu. Iya, ternyata emang enak juga di rumah. Enak juga. Mungkin maksudnya buat kita masih oke lah di rumah, tapi kan masih banyak teman-teman juga di luar sana yang di rumah tapi masih bingung mau ngapain, bahkan jadi susah kan kalau nggak kerja gitu kan. Benar. Nah, ini menarik banget nih. Kalau ya, karena Ricky kan selain kerjanya mengandalkan dari kontrak, terus kemudian juga sekarang udah ada usaha sana sini. Kalau buat teman-teman yang saat ini belum ada ide nih, sebenarnya mereka mau ngapain ya gitu. Sekarang kerjaan susah, mau cari kerjaan kayaknya bukan waktunya. Mau bisnis takut juga nanti terdampak. Ya, ada tips nggak kira-kira buat teman-teman nih yang mau menjalani terutama usaha gitu loh, kira-kira usaha jenis apa, atau kemudian baiknya gimana? Apakah produksi, apakah misalnya kita jadi reseller aja atau gimana? Silakan Ki. Ya kalau dari aku sendiri sih, kalau memang kita belum punya modal banyak, jangan semuanya dihabisin ya, karena kita juga nggak tahu bisnisnya itu pas kita jalanin tuh langsung bisa berhasil ataukah malah bangkrut ya, maksudnya dalam arti nggak laku gitu kan, jadinya apa yang kita keluarin jadi nggak bisa balik gitu. Jadi kalau mau usaha di saat-saat seperti ini mending jangan dipertaruhkan semuanya, lebih baik dipikirkan lagi, maksudnya disisihkan yang lain untuk kebutuhan sehari-hari juga gitu. Dan kalau buat saya sih sekarang mending lebih enaknya kerjanya tuh kerja bareng gitu. Jadi nggak modalnya sepenuhnya kita yang keluarin gitu. Mungkin ada temen yang bisa diajakin kolaborasi bareng gitu. Jadi untuk promosinya juga lebih enak gitu kan. Terus ya jadi kayak misalkan nih, kayak kita nih Mas, misalkan kita kan ada alkal coffee gitu. Nah, kopinya kita yang buat, terus misalnya botolnya punya si A gitu. Nah, kita kerjasama aja sama dia. Jadi kita nggak usah beli botolnya dia gitu. Kita kerjasama sama dia, kita tinggal bagi hasil aja gitu. Jadi kita nggak usah keluar modal lagi untuk beli botol, tapi kita kolaborasi sama dia gitu. Mungkin itu kalau misalkan untuk saat-saat seperti ini ya, karena lagi susah banget. Dan ya itu aja sih dulu Mas, paling. Iya, bagus, betul banget. Jadi teman-teman, intinya situasi saat ini kita jangan terlalu berpikir yang jelimet. Kita saatnya kan berusaha untuk bagaimana bisa bertahan ya. Artinya kita perlu juga pemasukan, perlu penghasilan. Kalau saat ini, apalagi keuangan kita sangat terbatas, andai kata sedikit banyak yang kita punya, itu hanya lebih buat untuk kehidupan hari-hari. Nah, mungkin untuk bisnisnya kita bisa menjadi katakanlah reseller atau bahkan dropshipper aja. Jadi misalnya kita tahu ada produsen ini, kita tahu nih ada peluang market di sini, tapi kita nggak punya modal, ya udah kita yang menjembatani aja. Nah, untuk itu kita mungkin ada sebagian ada yang memberikan tadi tuh ada diskon harga untuk kita, atau mungkin ada bagi hasil dari setiap penjualannya, kira-kira seperti itu. Itu bisa lebih membatasi resiko ya Ki ya. Iya. Yang penting ada kesepakatan antara kita dan si penjualnya juga ya Mas ya. Betul. Harus iya. Nah, ada jadi kesepakatan gitu, jangan nggak bisa seenaknya juga kita tiba-tiba ngejualin barang orang tanpa persetujuan si orang yang punya. Jangan, sekarang banyak yang nekat loh Mas. Kayak saya jualan daging nih. Itu fotonya dipakai sama orang gitu loh. Maksudnya mereka menggunakan yang properti kami ini untuk jualan mereka gitu. Padahal mereka nggak ngambil dagingnya dari kita gitu. Mereka ngambil dagingnya dari tempat lain, tapi di promosinya pakai punya kita gitu kan. Nah itu banyak banget sih sekarang kayak gitu-gitu. Jadi bukan si sehat seperti itu, bukan? Iya, tapi sebelum si sehat terus ini di logoin gitu loh Mas. Jadi kan memang
bentuk daging kan semua sama ya. Benar. Jadi bisa dipakai bebas banget gitu. Nah sekarang kita udah mulai di stikerin, kita udah mulai di logoin gitu. Jadi menghindari pemalsuan. Jadi enak orang jualan tanpa promosi, kita yang promosi, dia yang jualan gitu kan. Kasar. Oh gitu. Iya. Nah itu teman-teman, artinya mau usaha, mau bisnis, ya pertama harus punya niatnya yang baik dulu lah, supaya bisnisnya berkah ya. Apalagi sekarang kita tahu memang situasi zaman sulit, tapi janganlah sampai zolim atau menghalalkan segala cara buat bisnis, karena nanti kita nggak tahu, di satu sisi kita dapatkan keuntungan, tapi di sisi yang lain jangan-jangan nanti Allah akan ambil rezeki kita dari arah yang nggak diduga-duga juga. Bisnisnya mungkin naik penghasilan, tapi pengeluaran misalnya dari sakit, ya ada misalnya kehilangan atau apa yang ternyata pas dilihat bukannya untung malah buntung. Hati-hati gitu ya kan Ki ya, perhatikanlah tadi akad-akad itu gitu. Terus ada etikanya kalau misalnya udah dibantu, apalagi di endorse misalnya ada sama public figure gitu kan, ada permisinya, nanya dulu, ada persetujuan dulu ya kan Ki. Tapi kalau buat yang sekarang ya Mas, saya banyak banget yang tanya sama saya soal orang mau mulai bisnis nih. Itu mendingan kita misalkan nggak punya modal. Iya. Kita tuh yang enak tuh apa sih? Mendingan kita minjem duit sama orang atau kita keluarkan seperlunya aja gitu. Oke. Terus jawaban Ki gimana? Saya bilang sih kalau minjem duit orang buat usaha, takutnya kalau usahanya nggak berhasil, balikin duitnya gimana ya Mas? Yes, benar setuju. Ini mirip nih kalau, mohon maaf, misalnya ada orang yang terjun ke dunia politik terus kepengen mencalek, tapi yang ada dia berhutang sana sini dengan jaminan bilang nanti kalau saya jadi ntar saya balikin ya duitnya gitu. Yang ada dia nggak jadi gitu, ya kan? Udah stres ngebalikin uang orang juga nggak bisa gitu. Nah itu kan bahaya. Jadi saya pikir benar banget tuh Ki, dengan situasi seperti ini udah deh kita jangan gengsi ya, tapi juga jangan gegabah. Kita pengen jualan, pengen dagang, pengen usaha, terus kemudian harus misalnya pakai modal sendiri. Kalau punya memang ada tabungan sebagian yang udah dialokasikan buat usaha, buat bisnis, tidak mengganggu posnya untuk kita sehari-hari ya, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berspekulasi karena melihat misalnya, wah ini kan lagi momennya, pakai dulu nih uang buat nanti si kakak nih mau kuliah bulan depan nih, nanti kan pasti dibalikin lah, ini pasti 2 minggu nih pasti ada pembelian gitu. Menurut saya terlalu berbahaya ya, terlalu beresiko ya. Dan di Islam ini kan kita juga nggak diperkenankan ya untuk kita itu berspekulasi. Kita nggak boleh riba, kita nggak boleh ada yang ketidakjelasan, nggak boleh ada yang unsurnya itu seperti kayak beli kucing dalam karung. Semuanya itu harus ya jelas dengan akad-akad juga yang baik supaya tadi berkah. Saya ingat banget ada Kiki selalu bilang gitu, kalau kita mau bisnis, berbisnislah yang Allah suka gitu, bukan yang kita suka. Masya Allah tuh Ki, keren banget tuh. Ya. Iyalah, kalau udah Allah yang suka kan semua udah beres Mas, udah ada peraturan-peraturannya. Tapi kalau yang kita suka kan peraturannya peraturan terserah kita. Benar. Iya. Nah, teman-teman, tadi mungkin ada yang baru bergabung. Jadi, mungkin kalau udah pernah lihat saya maupun Ricky dan teman-teman Alkal Coffee, kita dalam 1 tahun ini punya usaha bareng-bareng ya, yang cukup viral ya di media sosial. Kita punya kopi susu dalam negeri namanya, yang rasanya Masya Allah mungkin unik dibandingkan kopi susu lain pada umumnya. Terus dengan situasi seperti ini banyak yang bertanya-tanya juga ke Mas Adrian, ada yang DM nanya, Bang Adrian
Alka Coffee buka nggak sih, kok kayaknya tutup sih gitu kan. Iya, memang tempat kita saat ini sementara dengan berat hati harus kita tutup. Kenapa? Karena kita Iya. sebagai pengusaha harus juga tanggap terhadap situasi. Kita kan kepengen usaha ini bisa terus berjalan. Tapi kalau di saat kita menemukan ada ujian atau kendala, kita sebagai pemilik dan juga pengelola, kita harus mengambil tindakan sigap supaya nantinya bisa berlangsung lagi. Dan saat ini kita akhirnya melakukan semacam inovasi-inovasi ya, Ki. Mungkin Ki bisa ceritain itu kita keluarin inovasi apa nih, Ki, yang terbaru, Ki? Udah tinggal segini, Mas. Ya ampun! Itu botolnya bocor kali maksudnya ya? Hah? Ya ampun. Nggak tahu nih. Tinggal segini, Mas. Ya ampun, seru banget. Ya, Itu guys. 1 liter loh, Ki. Hah? Itu 1 liter loh sebenarnya. Cuma kan ya gimana, Mas? Kita kan ngopinya sehari cuma sekali karena puasa. Kan? Iya, iya. Kan puasa kalau nggak puasa kan mungkin kita bisa pagi, siang, sore atau malam gitu kan. Tapi kalau di Benar. apa namanya pas bulan puasa kan ngopinya sekali, jadi Betul. jadi sekali ngopi harus dimaksimalkan. Gitu. Mantap. Tapi ini sekalian bagi-bagi juga kan, di sini kan ada banyak orang juga, Mas. Gitu. Iya, Jadi gitu iya. guys, kita Alkal Coffee nggak mati begitu saja. Memang Iya, tutup, iya. tapi kemarin kita sempat tutup terus nggak mau, maksudnya udahlah nggak usah jualan dulu sampai pandemi ini selesai gitu. Tapi kesini-sini tuh kayaknya nggak mungkin gitu, karena biar gimana pun juga banyak teman-teman kita juga kan yang ada di dalam Alkal Coffee ini gitu, nggak cuma kita berdua aja gitu. Jadi kita pengen Alkal Coffee ini juga bisa menguntungkan buat kita sama-sama. Jadi inovasinya adalah kita bikin 1 liter ini, guys. Nah, Iya. ini ada kita keluarin kopi susu dalam negeri sama satu lagi coklat gitu. Jadi memang signature kita kopi susu dalam negeri sama apa coklatnya gitu. Mungkin nanti kita akan inovasi-inovasi lainnya. Cuma sekarang memang konsennya kita masih di sini karena kita baru mulai. Nih kita ini emang pengalaman pertama kita bikin kayak gini karena sebelum-sebelumnya kita bisnis kayak gini tuh belum pernah gitu. Jadi ada teman-teman yang ngurusin ini juga. Kita masuk ke Tokped kan buat jualan. Kita tuh bingung cara sign up-nya di Tokped kayak gimana, cara jualannya kayak gimana, terus apa namanya sistem jualan di Tokped kayak gimana itu kita nggak tahu. Jadi kita masih benar-benar buta jualan, dan alhamdulillah ya Mas ya, kalau mau dilihat dari penjualan kita yang baru dari tanggal 8 kemarin, alhamdulillah kita sudah mencapai 106 botol, Mas. Masya Allah. Iya, 106 luar botol. biasa ya. Iya, baru dalam berarti berapa 3-4 harian ini ya, Ci ya? Iya, kalau buat newbie sih oke banget ya. Kita kan masih newbie banget nih. Iya, nah jadi itu teman-teman, maksudnya kita share ini bukan semata-mata kita mau jualan, tapi kita kepengen juga berbagi perasaan bahwa yang tadi saya bilang, kita pun sebagai pengusaha yang baru merintis juga terkena dampaknya. Terus kemudian cara kita untuk mengatasi setiap masalah atau ujian inilah yang membuktikan apakah kita ini memang seorang pecundang ataukah insya Allah sebagai calon pemenang. Nah kami tuh nggak kepengen ini cuman berdiam diri aja terus kemudian meratapi situasi yang kita juga nggak tahu sampai kapan bisa sampai berapa lama, apakah si antivirusnya ini akan bisa ditemukan atau tidak. Tapi kan hidup harus terus berjalan. Jadi baiknya kita jangan menunggu. Selama kita bisa melakukan sesuatu yang masih dalam kendali kita, ayo coba kita ambil gitu. Tapi tadi jangan konyol, kita tetap harus punya pencadangan. Ada uang hari-hari, ada kebutuhan hari-hari yang tetap harus penuhi. Jangan gara-gara kita asik melakukan trial and error, tapi kemudian kehidupan rumah tangga kita jadi berantakan secara finansialnya ya, gara-gara kita ya asik masuk dengan hal-hal yang belum jelas juga nih bisa jalan atau tidak. Iya, benar. Terus juga sekarang saatnya manfaatin memang marketplace ya Ki ya untuk berjualan ya Ki ya.
Ya, karena kan di rumah semua, Mas. Kita nggak mungkin door to door, kita nggak mungkin ketemu sama orang gitu kan untuk jualan. Jadi memang online mungkin salah satu cara yang terbaik sekarang gitu. Karena orang kan mau nyari sesuatu ke toko kan takut gitu untuk datang gitu kan, karena salah satunya juga PSBB, terus juga si COVID ini kan menularnya cepat banget. Nah, jadi kalau lewat online kan tidak menular gitu. Dan insya Allah untuk pengantarannya, untuk segala macamnya saya memang udah melalui apa ya, tahap-tahap apa sih namanya kalau keamanan kesehatan gitu, apa ya namanya, tahap-tahap yang baik dan benar untuk pengantarannya juga gitu kan. Iya, baiknya udah lewatin ada prosedur yang memang ditentukan lah ya. Iya. Ya, dan kita memang sangat memperhatikan itu tuh teman-teman. Mungkin itu juga yang teman-teman bisa lihat ya keunikan saya sama Ricky. Kita tuh bikin coffee shop bukan hanya sekedar ya ngikutin tren aja, tapi kita coba membuat sebuah bisnis yang tidak hanya punya kualitas profesional, tapi kita juga ingin menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang tadi Ki bilang, yang Allah suka. Nah, kita kepengen bisa maju sama-sama. Kita juga kepengen ingin bisa sukses sama-sama. Apa yang menjadi tantangan dari beberapa orang di dalam bagian usaha kita, ya kita rasain juga sama-sama. Nah, jadi kalau kita punya berpikiran seperti itu, kita pasti punya upaya sama-sama untuk sama-sama berpikir. Nah, ini juga teman-teman coba tinjau lagi kalau mau berusaha. Ya. Pertama, punya niatan dulu yang harus bagus. Ya, terus kemudian tadi kita juga pada saat misalnya mau mempekerjakan orang, sudahkah kita memikirkan bagaimana kelangsungan hidup mereka. Terus kemudian lagi juga tadi prinsip-prinsip bisnis yang kita mau jalanin itu hendaknya harus sesuai dari apa yang memang kita yakini. Nah, kalau saya, Ricky, dan juga teman-teman dari Alkal Coffee, ya, apalagi kita sebagai umat muslim, kita tentu ingin menyesuaikan dengan pedoman kita. Jadi bukan main asal bisnis itu, wah harus untung sebanyak-banyaknya, untung sebesar-besarnya, gitu. Kita nggak berpikir sampai seperti itu aja, gitu. Iya, ya insya Allah pemikiran kita atau jalan kita tuh sejalan tujuannya ya Mas ya. Jadi enak kalau punya partner-partner yang tujuannya sama. Jalannya tuh lebih gampang gitu. Jadi pendapat pasti ada kan gitu dari teman-teman semua, perbedaan pendapat. Cuma kalau tujuannya sama pasti ketemunya cepat gitu solusinya. Iya. Nah, tuh jadi teman-teman kalau misal mau usaha, ya teman-teman bisa coba berangkat dari kesukaan kita. Apa sih yang menjadi passion kita? Atau bisa melihat dari ada kebutuhan apa di sekitar kita atau di masa ini gitu. Masalah ya bagi orang-orang yang pesimis mungkin jadi problem. Tapi buat orang-orang yang punya jiwa optimistis, semangat entrepreneurship, dia menjadikan itu sebagai peluang seperti itu. Ya, jadi apapun saya yakin banyak kok di sekitar kita. Tinggal kita mau atau enggak. Tinggal kita mau. Selain mau, artinya berani nggak untuk mengambil kesempatan-kesempatan itu. Coba aja misalnya gini, kita bicara masker. Dari dulu masker udah ada. Ya, sampai habis itu kemudian gara-gara situasi ini, orang akhirnya berani untuk nyetok lah, bahkan nimbun lah. Yang terjadi hanya dalam hitungan minggu, udah banjir yang namanya masker kain. Masker kain berinovasi dengan masker batik, dengan motif-motif yang keren, dengan harga murah lagi, bisa dicuci lagi. Selesai itu yang nimbun masker yang segitu banyak, dia belinya dulu harganya mungkin puluhan ribu, terus dia bilang bisa dijual ratusan ribu. Sekarang itu di supermarket kecil yang Indo April itu, Indo April atau Maret, itu sekarang maskernya dijual 3 biji cuma 9.000 perak. Artinya satu bijinya tuh masker medis cuma 3 ribuan. 3.500. Iya, murah banget gitu kan. Nah, jadi hati-hati teman-teman kalau kita berbisnis dengan niat adalah untuk menimbun, mengambil kesempatan sesaat, apalagi istilahnya di dalam situasi orangnya lagi sangat butuh gitu loh dengan barang tersebut. Hati-hati ya, nanti
ya akan ada kejatuhan dalam sisi yang lain lah gitu. Ya. Justru dengan mereka naikin harganya tuh bukan suatu rezeki ya, justru itu cobaan banget ya Mas ya. Benar. Orang kan nafsu banget tuh pasti naikin harga. Iya. Buat mereka pasti rezeki nih. Enggak lah, bukan. Udah beli banyak ternyata jualnya sekarang malah dia susah jualan. Benar. Nah, itu menarik juga tuh mengenai harga buat teman-teman. Kadang-kadang mau bisnis apapun nih, misalnya minuman, makanan, kadang-kadang menetapkan harga nih suka bingung ya, kita mau kasih harga berapa ya gitu. Apa lebih murah aja nih daripada kompetitor kita supaya orang pada beralih ke kita. Mas Adrian ingat tuh ada ceritanya kalau Rasulullah pada saat beliau itu berdagang, dia datang ke pasar, beliau malah nggak melakukan hal seperti itu. Dia malah nggak ngebanting harga untuk mematikan para pebisnis atau pedagang yang udah ada di sekitar situ. Yang ada Rasulullah malah menerapkan harganya lebih tinggi daripada yang udah ada gitu. Nah, tapi kenapa kok tetap dagangannya laku-laku aja? Yang pertama karena Rasulullah itu kan kita tahu manusia terbaik ya, yang memang adabnya itu luar biasa, akhlaknya luar biasa. Jadi beliau itu menjual sesuatu itu produknya pasti berkualitas, kemudian orangnya juga jujur, tidak mau membohongi orang dalam urusan timbangan dan lain sebagainya. Dan beliau sangat yakin bahwa yang mendatangkan customer, pembeli itu Allah. Tugasnya kita sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pebisnis, sebenarnya adalah terus bergerak, terus berjuang, terus berikhtiar. Nanti kita nggak tahu dari mana, tiba-tiba ada aja tuh pembeli dari arah yang kita nggak duga-duga, dari teman, dari saudara, dari followers gitu kan. Jadi intinya kita berusaha aja dulu teman-teman, nggak usah terlalu mumet atau mikirin, aduh ini gimana ya gitu. Insya Allah. Iya, nanti juga bakal ketahuan dengan kondisi-kondisi ya Mas ya. Pasti kalau usaha tuh gitulah. Awalnya kita berpikir ini gimana ya? Ya udah jalanin aja dulu, maksudnya kan gitu kan. Maksudnya jalanin dulunya benar. Bukannya pasrah amat gitu, tapi harus dengan strategi dan marketing yang baik juga gitu, semampunya kita. Ntar kalau udah berjalan juga ketahuan, oh ternyata kurangnya ini gitu. Nanti kita isi lagi ruang yang kosong itu. Ntar ada lagi yang kurangnya yang lain lagi, ntar kita isi lagi sampai akhir benar-benar udah sustain gitu, terus-terusan gitu bisnisnya. Setuju. Ya, kayak kita ya Mas. Dulu, kayak dulu ada misalnya bazar, semua pengen ikutin, pokoknya harus eksis deh gitu ya kan. Iya. Tapi ternyata, waduh, kok malah boncos ya, ikut ini pembelinya kurang atau apa. Jadi ini juga jadi evaluasi kita. Ya sekali dua kali oke, tapi kan juga jangan terusan seperti itu. Artinya kan kita konyol. Mendingan modal tersebut bisa kita alokasikan buat hal-hal yang lain gitu. Benar sekali. Iya. Nah, terus juga yang kepengen juga buat teman-teman gini. Tadi ada yang nanya gitu kan, gimana sih supaya menjadi pebisnis yang sukses gitu. Teman-teman, mungkin saya sama Ricky, saya nggak tahu ya kategori sukses sebenarnya buat teman-teman itu apa. Ya, apakah besarnya bisnisnya, apakah besarnya uang gini. Intinya saya dan Ricky bukanlah orang yang paling pintar. Kita bukan seorang ahli, tapi kalau ditanya kita praktisi, yes. Kita ini praktisi, kita udah ngejalanin usaha berbagai macam, dari mulai tadi menjadi reseller, menjadi dropshipper, kita juga punya usaha kecil-kecilan yang tadi alkal coffee, jadi kita tahu seluk-beluknya, jatuh bangunnya, seruannya, termasuk juga tantangannya. Nah, intinya yang kepengen saya share ini kan bulan puasa, kita dilatih bukan hanya sekedar untuk menahan lapar, kemudian haus, tapi juga sekarang kita dilatih untuk menahan diri untuk bisa mau beraktivitas keluar. Kita harus tetap stay at home gitu. Nah, ini artinya apa? Kita belajar untuk sabar. Untuk waktu yang kadang kita juga nggak tahu sampai kapan. Jadi pebisnis, pengusaha juga begitu. Kadang kita memang harus bersabar untuk bisa menuai hasil. Nggak bisa cepet-cepet pengen instan langsung bisa, wah balik modal, break even.
kadang ada yang pikirnya wah mungkin 1 tahun 1,5 tahun bisa balik modal, jangan-jangan mungkin baru 2 tahun atau bahkan lebih kita balik modalnya gitu. Ya siapa yang sangka gitu, kita baru mulai 1 tahun itu usaha kita, tiba-tiba lagi seru-serunya dapat hantaman seperti ini. Aduh gitu. Tapi alhamdulillah lah. Ya. Ya maksudnya kan, alhamdulillah ngomong-ngomong juga udah habis nih Ki. Ya. Bocor beneran nih. Ini saya mah tinggal dikit lagi tuh Mas tuh. Aduh nggak bener nih. Ini ngegodanya, aduh. Maaf ya Mas, duluan. Aduh, nikmat banget. Jadi gini guys, kenapa kita pun dapat kiriman si Alkal Coffee ini habis cuma 1 karena memang kita irit-iritkan buat para kalian-kalian yang beli gitu loh. Jadi kita juga ngeluarin modalnya untuk si 1 liter ini, apa namanya, pas-pasan juga sih. Kayak iklan Mas. Ini juga udah tinggal beberapa tetes terakhir nih, aduh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, nikmatin, besok pesen juga lah, karena nggak bisa. Tapi gitu ya Mas, kita walaupun kita yang punya, kita pesen, kita beli kan Mas, ya kan? Oh iyalah, sampai kita gratis habis gara-gara gratis kita doang. Enggak lah. Iya, kita kan harus tertib. Walaupun kita punya usaha, kita kan harus tertib administrasinya. Kan ini semua juga ada modalnya, guys. Ada botolnya, ada susunya, ada gula arennya, ada kopinya, ya kan? Ya, semua ini kan harus diperhitungkan. Jadi, ya kalau yang profesional sih seperti itu. Gitu. Tuh, ada bisa komen juga, dari gini. Apa? Gimana Ki? Enggak, ini komen dari Alkal Coffee. Ini pasti si Abi nih. Harus ada di kulkas. Harus ada di kulkas. Harus ada di kulkas. Oh, harus ada di kulkas ya. Jadi teman-teman jangan lupa. Jadi jangan kaget kalau nanti besok lusa ada ngelihat hashtag harus ada di kulkas, itu meramekan jagat media sosial ya. Karena memang insya Allah nih minuman ini layak banget untuk nemenin kita sehari-harinya. Baik di bulan Ramadan juga, apalagi bulan Ramadan ya, yang rajin misalnya mau hataman Quran, kadang-kadang kan udah mulai mata ketip-ketip, langsung melotot matanya. Tapi kalau saya nggak terlalu ngaruh Mas kopi buat nggak tidur. Oh saya ya? minum kopi tidur aja Mas, nggak ada yang bikin nggak bisa tidur gitu. Wih, mantap. Berarti ya memang udah menyatu di hidupnya dengan kopi ya. Biasanya enggak, emang saya pelor aja Mas, nempel molor. Tahu ya gimana, di mobilnya Ki aja tuh udah ibaratnya udah kayak rumah. Ya. Iya. Jadi teman-teman tahu nggak? Saya kan berapa kali tuh ya kalau naik mobilnya Ricky itu udah kayak rumah berjalan. Ada bantal, ada selimut, ada pakaian-pakaian. Jadi wajar itu kalau orang yang tinggal nempel di mobil Ki, mungkin 5 menit, 10 menit lewat langsung tidur aja. Mas Adrian dulu juga gitu kan, pasti. Di mobil penuh barang-barang syuting. Iya, ya memang jadinya agak-agak berantakan gimana ya, tapi ya nikmatin aja. Iya, tapi kalau dipikir-pikir teman-teman kita yang kru-kru gitu ya, kameramen, tim art segala macam, ya kasihan juga ya Pia. Tapi ini kok Mas, dari Parvinya sendiri, dia tuh ada kayak donasi juga, sumbangan juga buat para pekerja seni, kru-kru yang memang lagi lagi nggak ada project kerjaan. Jadi memang ada salurannya juga kok gitu. Jadi nggak yang terbengkalai banget juga, enggak gitu. Tapi memang dari merekanya para public figure yang memang second lead lah, maksudnya kayak bukan peran utamanya gitu. Nah mereka tuh juga harus yang usaha datang ke Parvi atau menghubungi juga gitu.
nggak yang bebas banget nih selalu apa penyalurannya, tapi memang harus ada yang namanya apa sih namanya, ngasih KTP apa segala macam. Iya betul ya, untuk Kalau menunjukkan enggak kan bahwa semuanya ngaku-ngaku ya Mas. benar ya, intinya mereka yang benar-benar sangat-sangat membutuhkan dan perlu, wajar gitu mendapat bantuan di dalam situasi ini gitu ya. Karena kan yang bisa menilai juga kita ya Mas ya, kita nih butuh apa enggak gitu kan. Jangan sampai ternyata kita tidak membutuhkan tapi kita jadi mengambil hak orang lain gitu kan, jadinya nggak baik juga. Iya benar. Ya contoh nih kayak misalnya apa ya, misalnya BPJS gitu. Ya orang ikut nih gotong royong. Tapi ya yang mampu ya sarannya tetap pergi ke rumah sakit swasta yang wajar aja, yang biasa seperti itu. Tapi yang memang perlu banget untuk mendapatkan fasilitas BPJS itu ya silakan menggunakan fasilitas itu gitu. Kan kira-kira seperti itu. Jadi ada semangat gotong royongnya lah. Nah mungkin buat teman-teman lain yang saat ini punya tabungan atau punya aset, inilah saatnya untuk kita gunakan tabungan itu, untuk kita gunakan sebagian aset itu untuk kita bertahan hidup. Kalau selama ini kita kemarin mungkin udah nabung, ya jangan berpikir untuk wah kita tahan-tahan, jangan. Namanya uang, ya uang itu harus kita gerakkan, uang itu harus kita berdayakan. Ya uang boleh kita konsumsi. Iya, ya kan, uang itu ingat loh, kalau cuma dijamin aja, yang pertama tadi ya nggak akan terjadi apa-apa kata Ricky. Kedua, sebenarnya kita makin lama, mohon maaf, makin miskin. Kenapa? Karena uang saat ini tidak segitu bernilainya dengan 5 tahun mendatang. Contoh punya uang 10 juta kayak hari ini atau 100 juta, lihat 5 tahun ke depan, kita akan butuh perlu uang yang lebih besar lagi untuk membeli barang senilai itu. Iya. Jadi teman-teman bisa apakah itu diinvestasikan, ataukah teman-teman misalnya mulai mencoba untuk membuka usaha, membuka bisnis, ya kan? Contoh demikian sih. Saran dari saya sih demikian. Tapi ya tadi ya, tetap harus punya dana darurat. Jangan semuanya tuh dijadikan ya ajang buat kita coba-coba atau buka bisnis, apalagi sampai spekulasi. Iya, tadi sih kolaborasi sih. Kalau saya sih Mas. Jadi, iya. Sama gini banyak, kalau sekarang tuh banyak orang-orang yang kayak saya tuh kalau misalkan mempromosikan barang-barang teman-teman ya. Misalkan ada teman-teman yang ngasih makanan gitu kan, atau ada yang endorse makanan. Suka kadang takut mempromosikan, tapi di lain halnya harus mempromosikan gitu. Jadi di lain hal membantu teman itu, di lain hal nggak enak sama orang-orang yang lihat. Ngerti gak sih Mas, kita posisinya kan banyak juga teman-teman yang memang mungkin ngelihat kita tuh enak banget sih, mereka dikasih terus nggak susah banget sih makannya gitu kan. Nah di satu sisi yang lain kita membantu teman kita itu untuk ya maksudnya biar jualannya bisa lebih ramai gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Saya untuk membalas omongannya itu masih belum pinter gitu, karena belum dapat ilmunya mungkin. Ada ini nggak ada masukan nggak, mungkin harus seperti apa gitu Mas? Iya. Jadi kalau Mas Adrian boleh ngambil peribahasa, dalamnya lautan itu masih bisa diukur, tapi dalam hati siapa yang tahu. Sama, orang mudah banget untuk membuat satu pertanyaan maupun pernyataan atau judgement kepada kita, tapi sesungguhnya yang paling tahu apa yang ada dalam niatan kita, niatan Ricky untuk mau bantu orang, itu kan adalah Ricky sendiri. Karena kita berbuat baik aja akan selalu ada orang yang nggak sependapat sama kita, apalagi kita berbuat nggak baik gitu kan. Jadi rasanya terlalu naif kalau kita mengharapkan seluruh orang tuh suka
atau menerima dengan segala macam aktivitas kita gitu. Jadi kalau Mas Adrian sih selalu berfokus kepada niat baik kita, ya. Kita semuanya ikhtiar adalah memang pengen bantu orang, dan juga tentunya ya saran Mas Adrian ya secara objektif aja. Kalau misalnya gini, oh memang enak ya kita bilang enak. Kalau misalnya kita bilang itu oh nggak enak, gimana adabnya? Kalau Mas Adrian triknya adalah bukan bilang oh enak, padahal sebenarnya saya nggak makan gitu, dan gitu. Tapi misalnya kita bisa kasih endorse-nya yang nggak usah kita memerankan. Misalnya kita cuma fotonya aja atau videonya, terus langsung kita kasih nomor teleponnya, silakan coba ya, seperti itu. Tapi yang kita benar-benar coba dan ternyata benar enak, ya nggak apa-apa kita ekspresikan karena memang itu dari dalam hati kita. Mas Adrian sih selalu berusaha begitu sih, Ki. Jadi nggak ada upaya bohongin orang. Iya. Tapi balik lagi ke selera kan, Mas. Mungkin buat kita kurang suka, tapi buat orang lain mungkin orang lain itu suka gitu kan. Itu kan betul. Apa namanya? Objektif ya. Apa sih namanya? Benar, objektif. Iya, maksudnya tergantung selera juga kan. Nggak bisa dibikin patokan juga harus seperti itu gitu kan. Iya, benar. Ada yang tidak ngomong kopi, ada yang menurut sebagian orang kopi kita strong, ada yang ngerasa terlalu manis, ada yang ngerasa seperti itu. Ya kan itu semua selera, dan iya benar. Pasti akan ada selalu pro dan kontra. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke urusan bisnis, kan kita juga melihat mungkin secara general, ya mana yang ibaratnya lebih banyak dominan di situ sehingga kita terbitkan varian itu. Kalau misalnya kayak dulu misalnya, kita sempat nih, sudah ingat, kita maunya specialty coffee. Wah, pokoknya kopi-kopi terbaik aja ada di tempat kita. Tapi saat ini lidahnya dari kebanyakan masyarakat Indonesia masih menikmati kopi itu harus ada susunya, harus manis, gitu kan? Ya ternyata benar di penjualan dari 100%, lebih dari 80% masih si kopi susu dalam negeri itu yang begitu dinikmati, gitu kan? Ya, jadi ya selalu evaluasi. Disesuaikan juga ya. Benar. Ada yang suka, ada yang enggak disesuaikan juga, ada yang suka, ada yang enggak gitu kan. Iya, jadi memang betul. Bukan kita yang menentukan, memang pasar yang menentukan ya Mas ya. Bukan kita. Benar. Kita udah bikin enak banget, ada juga yang enggak suka. Iya. Pokoknya teman-teman nggak usah terlalu berkutat untuk selalu menjadi yang terbaik, menjadi nomor satu, ya. Karena mungkin bisa jadi itu hanya kita aja yang mengklaim bahwa kita yang terbaik. Iya. Mas Adrian selalu bilang kalau kita bukanlah sebagai pebisnis pionir di bidang itu, ya masih ada kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Tapi pun ternyata produksi kita atau produk kita rasanya bukan yang terbaik juga di pasaran. Apa artinya kita jadinya harus berhenti dari usaha itu? Jangan. Masih ada satu lagi yang kita bisa lakukan sebagai seorang pengusaha atau pebisnis. Jadilah yang unik. Iya. Nah, mungkin bukan dari rasanya, tapi misalnya dari bisnis yang dijalankan, ya, kemudian metodenya, skemanya, kalau orang mau berinvestasi, orang mau beli franchise-nya, ya. Nah, itu hal-hal yang teman-teman bisa kreasikan gitu untuk bisa tetap bertahan dalam bisnisnya. Ini banyak kita banyak ini nggak Mas? Mau ada yang apa? Mungkin ada yang mau nanya nggak teman-teman? Tuh. Mungkin banyak nggak ya teman-teman yang mau nanya? Mungkin bisa dijawab sama Mas Adrian. Janganlah. Kalau yang gampang saya, yang susah Ricky. Kan Mas Adrian lebih ini. Ayo. Ada yang mau tanya nggak? Mungkin beberapa pertanyaan. Tadi sih ada sih saya lihat, tapi udah di atas ya, udah hilang. Bang Ricky, gimana sih caranya bisa tetap ganteng? Nah, gitu pertanyaan Ricky. Aduh, belajarnya sama Mas Adrian dong. Mas Masya Adrian Allah. itu umurnya sudah berumur tapi masih keker. Lah kita yang baru 33 udah gendut perutnya.
Tuh, Mas, Mas. Ada yang nanya Apa tuh, tuh? buka reseller nggak Gimana? buat Alkal? Tuh. Iya, Nih, oke. Mas Adrian, CEO Alkal Coffee tuh. Langsung, Mas. Sikat. Ya, ya. Jadi teman-teman, untuk saat ini memang kita belum membuka reseller untuk Alkal Coffee. Kita ini masih mengandalkan penjualan langsung secara WhatsApp dan juga lewat Tokopedia. Nah, tapi sabar ya, kita ini sudah menyiapkan ada skema bisnis yang menarik ya dengan pihak juga yang profesional, yang dimana nanti banyak masyarakat teman-teman juga bisa menjadi bagian dari kepemilikan Alkal Coffee kalau teman-teman ingin buka di daerah di tempatnya masing-masing dengan juga biaya yang jauh lebih efisien ketimbang yang dimana kami dulu sama Ricky sama teman-teman Alkal Coffee buat. Begitu ya Ki ya? Iya. Jadi teman-teman nggak usah mikirin lagi kayak produknya harus digimanain, kemudian bagaimana nge-training karyawan, teman-teman nggak usah mikirin nanti gimana ya kalau kurang gulanya, kalau kurang susunya, kita harus order kemana ya, itu semua udah kita akan siapkan semua. Jadi udah ada SOP-nya, teman-teman tinggal nyiapin tempat dengan modal yang relatif terjangkau, dan teman-teman udah tinggal running usahanya. Mungkin persiapan cukup perlu sekitar 1,5-2 bulan dan udah bisa langsung go. Kabar ya, mudah-mudahan ini kita siapin dan juga wabahnya bisa berlalu ya. Iya. Jadi kayak kita tuh sekarang kayak dikasih kesempatan gitu Mas buat berpikir untuk mematangkan semuanya. Karena kan kemarin kita mungkin terlalu cepat untuk memutuskan ya, jadi kurang matang gitu. Jadi sekarang dikasih kesempatan buat mematangkan semua. Jadi insya Allah ntar kalau udah selesai nih pandemik ini nih, insya Allah kalau kalian semua yang mau join sama Alkal Coffee franchise ataupun kalian mau invest, insya Allah kita udah matang. Wih, udah matang, tinggal diangkat. Ya. Jangan kelamaan diangkatnya ya Kak. Iya. Aduh, Masya Allah. Ada pertanyaan lagi nggak Ki? Coba tolong dilihat Ki. Pertanyaannya, di mana jodoh saya katanya Mas? Mana ya gue tahu jodoh lu di mana? Ada yang dari Malaysia juga tuh. Halo Malaysia. Wih. Halo. Tadi ada dari Madura juga loh Ki. Oh ya. Wih. Ini Mas nih. Apa tuh? Bagaimana cara melakukan bidang usaha dengan yang benar, Bang? Maksudnya melakukan usaha dengan benar. Tadi sih udah dijelasin ya. Mungkin kamu baru masuk kali ya. Yang penting tadi apa ya dari Mas Adrian tuh? Ya, jadi pertama mungkin teman-teman bisa coba berangkat dari hal-hal yang terdekat dulu. Kita punya kekuatan di sisi apa, kita punya kesukaan di hal apa. Kenapa? Maksudnya kalau sampai nanti usahanya itu dapat ujian, dapat tantangan, kita akan jauh lebih siap dan sigap untuk mau menjalankan ujian-ujian tersebut. Gitu. Kenapa? Karena kita menyukai dan mencintai bisnis tersebut gitu loh. Tapi kalau misalnya bisnis saja nggak suka, hanya sekedar ikut-ikutan, ya bukan sesuatu yang menjadi passion ataupun juga jadi strength kita, ya besar kemungkinan nanti kena cobaan dikit, kena badai dikit, udah tutup aja deh, gitu. Karena hati kita juga nggak di sana gitu ya. Jadi itu. Terus kedua, bisa coba mulai usaha berangkat dari masalah. Dari situasi apa yang sedang terjadi, biasanya di situ ada peluang. Nah, kalau kita sebagai seorang yang punya pribadi yang mau maju, yang mau sukses, kita tuh nggak jadikan itu sebagai sarana yang membuat kita takut, panik. Tapi justru kita lihat, ada kebaikan apa ya? Karena kalau kayak di Al-Quran juga ada, gitu, bersama dengan kesulitan, pasti ada kemudahan. Nah, buat orang-orang yang punya semangat entrepreneurship, yang punya long-term thinking, dia akan melihat ini, oke, orang lagi butuh ini. Ya, kayak contoh misalnya saya langsung masuk aja, sektor-sektor apa sih ini ke depan yang bakal tetap sustain, yang bakal tetap insya Allah dibutuhkan, mau atau nggak ada pandemi. Yang pertama, saya yakin banget setelah ini orang akan semakin peduli dengan yang namanya kesehatan. So, produk-produk yang terkait dengan kesehatan, ya, pola hidup sehat, vitamin, akan orang pasti akan mencari
Terus yang kedua, yang terkait dengan telekomunikasi, dengan aplikasi. Teman-teman lihat, dengan kita stay at home, working from home, kita membutuhkan banget nih yang namanya data, kita membutuhkan jaringan internet, kita membutuhkan aplikasi-aplikasi marketplace yang bisa menunjang usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Nah, ke depan itu mungkin teman-teman juga bisa bikin bisnis seperti itu. Misalnya bikin pelatihan secara online yang teman-teman bisa sebarluaskan di media sosial sesuai dengan ekspertis teman-teman apa, di bidangnya apa, seperti itu. Apa kek, ngajarin orang masak kek, ngajarin orang tentang ngaji kek, ngajarin tentang misalnya public speaking kek, apapun. Ya, manfaatinnya secara online. Yang ketiga adalah sektor consumer, sektor konsumsi. Itu sih nggak ada matinya. Orang mau wabah, nggak ada wabah, orang perlu makan. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan yang besar, mohon maaf, misalnya pebisnis-pebisnis yang skalanya restoran, yang ada di mall-mall, itu banyak sekali yang terdampak. Tapi yang lagi naik daun adalah yang UMKM, yang makanan rumahan, yang masakan rumahan. Yang mendadak semua orang bisa jadi koki ya. Mendadak orang jadi teman-teman berangkat dari yang sederhana gitu sih, kita bisa coba mulai, nggak usah ngerasa ngejelimet, jalanin aja lah dulu. Tapi kalau menurut saya setelah pandemik ini Mas, usaha yang akan maju, maksudnya bukan maju ya, maksudnya usaha yang akan berhasil lah atau banyak pembelinya itu adalah fashion Mas. Fashion? Kalau menurut saya kenapa fashion. Kenapa? Karena fashion saat ini tuh tertahan Mas. Orang nggak mau beli baju pada saat ini karena mereka semua di rumah. Pada saat nanti ini pandemik udah selesai, orang pengen keluar semua, orang udah pasti yang namanya Zara, yang namanya Pull and Bear, H&M, itu pasti rame ngantri sengantri-ngantrinya Mas. Saya yakin. Kalau makanan-makanan kayaknya udah jadi semakin banyak gitu. Jadi orang pilihannya di saat pandemik ini tuh udah juga terlalu banyak ya. Semua bisa jadi jual makanan gitu. Saya juga jadi bingung mau makan apa. Saya aja ditanyain mau buka puasa pakai apa. Saya bingung. Lu beli makanan apa ya? Ujung-ujungnya mie goreng lagi gitu kan. Mau sahur apa kan jadi bingung. Makan apa ya? Terlalu banyak pilihan gitu. Ya, bersyukurlah. Ya. Benar-benar. Mungkin juga Ki, ya karena orang selama ini nggak bisa memenuhi hasratnya untuk belanja, bukan yang nggak butuh ya, cuman kayaknya nggak prioritas untuk saat ini. Andai kata dia beli, mau dipakai kemana juga gitu ya kan? Ada yang beli tapi cuma nantilah pas pandemik baru dipakai gitu. Jadinya kan. Iya. Ini ada Mas Kang Dewa juga nih. Ada Kang Dewa masuk, cuma ketawa lagi. Oh iya, halo, assalamualaikum Dewa. Iya, cuman ketawa aja tuh. Iya, Dewa Selling tuh, partnernya Ricky juga tuh. Ada usaha apa tuh Ki yang sama Kang Dewa Ki? Kirim makaron, ada kirim makaron sama Biro Kosmetik. Wah, ini banyak banget nih tuh. Jadi teman-teman, ya jangan, sekali lagi jangan pernah merasa malu, jangan merasa gengsi untuk mau berusaha. Selama usaha itu halal, ya memberikan kebaikan bukan cuma buat diri kita, keluarga, tapi bisa juga memberdayakan orang lain, bisa ngajakin orang sukses, ya. Jadi ini saya rasa merupakan satu hal yang harus teman-teman coba mulai pertimbangkan nih untuk kedepannya kita jalanin gitu. Mas, terakhir nih. Yes. Terakhir deh, nih ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin dari tadi kita ngomongin soal brandnya gitu, tapi ini kita belum ngomongin soal SDM-nya, Mas. Oke, gimana? Pertanyaannya apa? Pas banget ya, Mas. Jadi mohon pencerahannya nih dari Ardian Syah nih. Mohon pencerahannya, Mas Adrian, salah satu faktor yang kerap menyebabkan suatu usaha menemui kegagalan adalah SDM-nya, yaitu orang yang kita pekerjaan kurang amanah. Gimana menurut Abang? Sama tambahan mungkin dari saya, ini saat-saat kayak gini nih, pasti SDM kan banyak yang bukan dipecat ya, atau dirumahkan gitu kan. Nah, untuk para usaha-usaha nih kayak kita nih, kita kan juga merumahkan SDM kita gitu kan, merumahkan barista kita. Gimana tuh Mas? Ya walaupun kita udah omongin gitu kan, mungkin ada teman-teman yang sama dengan mungkin
bisa Baik. dapat pencerahan. Iya, baik. Kalau dari Mas Adrian, Bismillahirrahmanirrahim, begini pandangannya. Memang SDM itu merupakan faktor yang sangat-sangat krusial ya dalam menjalankan usaha. Ya, ibaratnya mereka ujung tombak dari usaha kita. Makanya kita penting untuk membuat skema kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini adalah sebagai kita pebisnis atau pemilik termasuk pengelola dengan para pekerja kita. Itu di awalnya. Terus, kalaupun tadi ada misalnya punya orang yang udah kita percaya tapi ternyata nggak amanah dalam bisnis. Sekarang begini, kalau kita punya rezeki, ya kita punya karyawan yang rajin banget, datangnya paling pagi, pulangnya paling malam, terus nggak pernah melakukan korupsi. Sama satu lagi yang sebaliknya, udah datangnya sering terlambat, kemudian izin-izin melulu, ya kerjaannya sering kali nggak beres. Kira-kira mana yang kita kepengen kasih bonus? Pastinya yang pertama kan, yang menjadi parasit, yang membebani itu pasti rasanya nggak kepengen lama-lama untuk kita pertahankan. Nah, jadi sebagai pemilik atau pengelola ya kita juga harus profesional, apalagi kan kita juga punya amanah kepada misal pemegang saham, kepada pemodal untuk menjaga bagaimana usaha ini bisa tetap berjalan dengan baik, rodanya tetap terus berputar. Kalau udah punya kendala yang seperti itu, saran dari saya kita panggil, kita nasihati, kita berikan peringatan. Tapi kalau ternyata kemudian sampai diulangi lagi, apalagi melakukan kesalahan yang sama, saran dari saya ganti aja dengan orang lain yang jauh lebih perform. Banyak kok orang yang saat ini sangat membutuhkan pekerjaan. Mereka punya keterampilan, mereka punya profesionalisme, mereka juga insya Allah jujur, tapi mereka nggak punya kesempatan. Nah, mungkin kesempatan itu kita berikanlah kepada orang yang baru. Itu kalau saran dari Mas Adrian. Terakhir, tadi tanya dari Ki, gimana nih kalau kita udah punya usaha, tapi ternyata kita harus merumahkan karyawan kita, baik sebagian maupun sepenuhnya. Kira-kira adab-adab atau apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, semua itu harus berangkat dari akad atau dari kesepakatan. Ya, kalau sama-sama ridho, kalau sama-sama ikhlas, insya Allah nggak mengapa. Tapi kedua, kita kan juga di sini sebagai manusia sosial. Apalagi sekarang ini adalah di bulan Ramadan. Bulannya di mana kita harus saling berbagi, kita harus juga saling memberi ya kepada orang-orang terutama yang membutuhkan, ketimbang kita berpikir untuk memberikan kepada orang-orang yang di luar dari kehidupan kita, yang jauh, yang kadang kita nggak tahu ini beneran nyampe nggak, amanah nggak. Kenapa kita nggak memperhatikan mereka-mereka yang selama ini udah berjuang bersama dengan kita, mereka udah pernah berkontribusi kepada kita. Kalau dilihatnya itu dari usaha kita, mungkin nggak masuk akal. Aduh, orang nggak punya uang, gimana saya bisa ngasih kamu, nggak bisa gaji kamu, atau nggak bisa. Tapi mungkin tadi, di luar dari yang si usaha, kita sebagai pribadi kan juga punya kewajiban-kewajiban. Misalnya kita punya kewajiban untuk membayar zakat, kita punya kewajiban juga ya untuk bisa terus bersedekah, ya kan, seperti itu. Nah, itu kita salurkan aja kepada orang terdekat kita, setidaknya dari karyawan kita. Itu sih insya Allah yang kalau Mas Adrian akan lakukan sih di bulan Ramadan ini khususnya. Nah, mudah-mudahan bisa jadi satu pertimbangan teman-teman juga. Mungkin itu, Ki. Siap. Nih, kayaknya baru banyak yang masuk juga. Pada bilang assalamualaikum. Mungkin kita sapa sedikit ya, Mas. Waalaikumsalam semuanya. Maaf yang baru bergabung, kita kayaknya udah mau selesai nih karena udah 1 jam. Karena di Instagram kalau nggak salah udah 1 jam ditutup ya, Mas ya. Iya, tapi nggak tahu belakangan ini sepertinya dibuka nih sama mereka. Berapa kali Mas Adrian IG live udah lewat dari 1 jam 15 menit masih oke aja. Masih oke. Iya. Tergantung rezeki kali ya, Mas. Soalnya tadi siang saya live, tadi sore saya live sejam putus. Oh gitu, iya. Ini kita udah lewat gitu. Ya mungkin Ki ada mau sepatah 2 kata terakhir Ki buat teman-teman yang udah bergabung. Nggak ada sih, tapi saya cuma pengen berbagi aja sama teman-teman gitu. Berbagi kalau Alkal Coffee udah ada 1 liternya. Ya udah kalau gitu saya juga ikut deh. Ya. Jadi teman-teman. Tapi ini kosong ya guys.
Ini kosong tuh, udah habis tuh. Jadi ini kosong bukan apa-apa. Gabung nih. Akibat kita berdua ini memang cinta banget, kita menikmati banget, dan kita ingin berbagi kepada teman-teman rasa cinta kita itu dengan menikmati alkal kopi 1 liter. So teman-teman, please silakan pengen icip sebelum nanti memutuskan kepengen bergabung bermitra dengan kita, nyobain dulu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Bisa lewat Tokopedia dan juga lewat WhatsApp ya. Iya. Nih jadinya gini nih tuh, seger kan? Ini tangan kanan loh ya. Ini bukan tangan kiri, ini pakai kamera depan. Tadi ada yang komen gitu, Mas. Bilang, Kak Riki minumnya tangan kiri. Aduh, masih ada aja yang kayak gitu. Pusing. Aduh. Guys, itu kalau Instagram kita pakai kamera depan memang dia balik, dia mirroring gitu loh. Ya, mungkin baru main Instagram nih. Oke, nggak apa-apa. Ki, makasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Siap, buat waktu-waktunya. Sehat selalu. Salam dari Mas Adrian, Mbak Desi, Syarla, ya, salam buat anak-anak juga. Semua ya. Siap. Insya Allah nanti kita kalau ada apa-apa japri-japrian ya, Ki. Oke, siap. Ini teman-teman juga buat teman-teman ya, semua yang udah ikut join ngobrol-ngobrolan kita ya, Ki. Siap, makasih semuanya. Ntar kapan-kapan kita bikin lagi, Mas. Siap. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dadah semua.